channel aku, Sisilia Nanda. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membagikan info seputar virus corona atau COVID-19 yang sekarang sudah menjadi pandemi di negara kita, Indonesia. Nah, sebelum nonton videonya, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe. Nah, teman-teman, yang seperti sudah kita ketahui bahwa virus corona ini sudah menjadi pandemi di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia. Nah, virus corona sendiri ini adalah virus yang menyerang saluran pernapasan atau bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan yang bisa mengakibatkan radang paru-paru ya teman-teman. Nah, virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada tahun 2019 dan di bulan Desember. Nah, virus corona ini dapat menyebabkan suatu penyakit yang dinamakan itu COVID-19. Nah, jadi virus corona itu adalah penyebab dari COVID-19 ya teman-teman. Virus corona penyebabnya, COVID-19 adalah penyakitnya. Itu sumber yang saya ambil dari WHO tahun 2020. Nah, virus corona ini penyebarannya sangat cepat dan sangat mudah ya teman-teman. Nah, penularannya itu dapat melalui droplet atau percikan air liur kita yang bisa berasal dari batuk, bersin, bahkan berbicara pun jika air liur kita sampai muncrat seperti itu bisa menjadi menjadi penyalur atau sebagai tempat penularan virus corona itu. Nah, selain dari droplet juga itu dari kontak pribadi, yaitu misalnya kita bersalaman, berpelukan, cipika-cipiki seperti itu. Itu akan sangat memudahkan virus corona ini untuk menyebar seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah dengan menyentuh benda atau barang yang terkontaminasi oleh virus ini. Nah, jadi jika kita menyentuh, memegang atau memakai benda yang terkontaminasi oleh virus corona ini, maka virus corona ini akan dengan cepat masuk ke dalam saluran pernapasan kita, baik melalui hidung ataupun mulut, karena virus corona ini ukurannya sangat kecil dan tidak terlihat ya teman-teman. Dan masa inkubasi virus corona ini adalah sekitar 2-14 hari. Adapun juga orang yang terinfeksi namun tidak menunjukkan tanda dan gejala seperti itu teman-teman. Nah, akibat dari virus corona ini jumlah penderita itu semakin hari semakin meningkat ya teman-teman. Dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu sekarang saya buat video tanggal 11. Nah, 11 Juni. Nah, itu data yang didapatkan dari Kemenkes itu yang terinfeksi itu adalah sebesar 35.295 orang. Sedangkan jumlah korban yang meninggal itu adalah sebanyak 2.000 jiwa. Dan untuk data pasien yang sembuh itu adalah sebanyak 12.636. Nah, karena penularan virus corona ini semakin mudah dan cepat seperti itu dan tidak terlihat pula virusnya, maka banyak sekali anjuran-anjuran dari pemerintah yang perlu kita jalankan untuk mencegah virus corona ini. Nah, teman-teman, untuk pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan virus corona ini adalah dengan cara-cara yang mudah dilakukan. Yang pertama itu adalah rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau jika tidak ada air dan sabun, itu dapat menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol lebih 70% untuk sementara aja, tapi lebih efektif itu untuk mencuci tangan. Mengapa mencuci tangan? Karena tadi kan penularan COVID-19 itu salah satunya adalah
jika kita memegang barang atau benda yang terkontaminasi oleh virus ini, dengan cuci tangan virus tersebut akan mati dan tidak ada lagi penularan seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas olahraga yang cukup dan istirahat yang cukup, minum vitamin yang berfungsi, yang berguna untuk meningkatkan sistem kekebalan atau sistem imun tubuh kita. Nah, jika imun tubuh kita itu meningkat, maka kita tuh akan kuat gitu untuk melawan virus ini. Nah, diibaratkan tuh sistem imun itu seperti tentara yang ada dalam tubuh kita yang menjaga tubuh kita itu dari virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, menjaga yang kemudian itu adalah menjaga jarak atau social distancing yang sekarang sudah diterapkan di Indonesia. Social distancing atau physical distancing, yaitu menjaga jarak antara orang per orang itu minimal jaraknya 1 meter. Nah, itu untuk mencegah juga penyebaran virus corona melalui udara atau droplet atau cairan dari dalam tubuh kita seperti bersin atau batuk. Nah, yang ketiga, teman-teman, itu adalah menggunakan masker. Nah, masker ini digunakan untuk mencegah virus corona itu melalui droplets itu, melalui percikan-percikan air liur, bersin, dan batuk. Nah, dan selanjutnya itu melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Nah, caranya itu adalah yang pertama itu bisa dengan jika ingin batuk atau bersin itu bisa ditutup dengan lengan bagian dalam, contohnya seperti ini, seperti itu. Nah, dan bisa juga tadi kan ditutup dengan menggunakan masker ataupun ditutup dengan tisu, dan kemudian tisu atau masker tersebut harus dibuang ke tempat sampah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah membersihkan alat-alat yang sering kita pakai dengan cairan desinfektan untuk membunuh virus corona yang mungkin saja menempel pada barang-barang atau benda tersebut, sehingga aman untuk digunakan sehari-hari sehingga tidak menimbulkan penularan virus tersebut. Nah, selanjutnya jika kita habis keluar dari rumah dan pulang, itu harus segera mandi dan ganti pakaian, karena kita tidak tahu virus itu menempel pada baju kita, sepatu kita, atau rambut kita tidak tahu. Jadi untuk antisipasinya kita harus segera membersihkan diri dan mengganti baju. Nah, ternyata cukup mudah kan untuk mencegah penularan virus corona ini. Nah, jika keadaan tubuh sudah merasakan adanya tanda dan gejala dari infeksi virus ini, maka segera hubungi pelayanan kesehatan terdekat atau rumah sakit terdekat sehingga mendapatkan pelayanan yang tepat untuk mengatasi virus corona ini. Nah, oke teman-teman, itulah info dari aku tentang pencegahan virus corona ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next video ya teman-teman, bye bye. Belum selesai videonya, masih ada video lanjutan, yuk tonton. Cus. Selamat siang. Perkenalkan Mbak, di sini nama saya Cecilia Kristinananda. Saya bisa dipanggil Nanda. Nah, saya ini mahasiswa Universitas Katolik Musikalitas, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan, semester 6. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit informasi nih Mbak tentang pencegahan penularan virus corona yang saat ini sedang mewabah nih di Indonesia.
khususnya di Palembang kan sudah menjadi zona merah ya Mbak ya. Nanti saya akan memberikan cara pencegahannya itu di sini sekitar 10-15 menit ya Mbak ya. Apakah Mbak bersedia Mbak? Ya, saya bersedia. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, pertama-tama nih Mbak, apa saja sih yang Mbak ketahui tentang pencegahan virus corona ini yang Mbak ketahui aja? Ya, kalau dari anjuran pemerintah disuruh cuci tangan aja, sering-sering cuci tangan dan jangan sering keluar rumah. Ya, itu memang yang paling mudah ya Mbak ya dilakukan. Nah, untuk cara mencuci tangan Mbak tahu nggak sih ada beberapa langkah? Ada berapa langkah? Nggak tahu. Nah di sini saya akan mengajak, sebenarnya cuci tangan tuh ada 6 langkah Mbak ya, untuk biar optimal, biar kuman-kuman tangan kita tuh semuanya mati. Nah, yang pertama nih saya praktek dulu, nanti Mbak ikutin ya. Nah, yang pertama kita basuh tangan dengan air, kemudian kasih sabun, kemudian usapkan telapak tangan selama 5 detik. Selanjutnya punggung tangan begini. Nah, selanjutnya tangan sebelahnya. Nah, setelah punggung tangan, kita cuci ke sela-sela jari, yaitu masuk ke sini selama 5 detik juga. Selanjutnya tangan mengunci, usap ini punggung tangan sebelah sini, bawahnya juga. Nah, setelah itu kita putar-putar jempolnya, berputar jempol kanan kiri. Nah, setelah itu kita basuh kuku-kuku. Setelah kuku baru kita bilas dengan air dan keringkan dengan handuk atau tisu. Nah, seperti itu cara cuci tangan yang baik dan efektif untuk membunuh kuman-kuman yang ada di sela-sela jari kita. Nah, yang kedua itu adalah etika batuk dan bersin. Nah, biasanya Mbak gimana sih kalau misalnya batuk dan bersin tuh nutupin hidungnya gimana? Kayak gini dong. Oh, kayak gitu ya Mbak ya. Nah, sebenarnya kalau nutup hidung menggunakan tangan itu kurang efektif Mbak. Nah, ada 3 cara yang efektif. Yang pertama itu dengan menggunakan lengan bagian dalam kita, lengan bagian dalam. Contohnya seperti ini Mbak, ditutup seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi percikan-percikan air liur kita tuh tidak muncrat gitu ke mana-mana gitu. Nah, yang kedua itu menggunakan tisu atau sapu tangan. Nah, untuk menggunakan tisu atau sapu tangan itu kita menutup hidung dan mulut kita. Setelah kita bersin atau batuk, kemudian langsung dibuang ke kotak sampah. Nah, kalau kita memakai sapu tangan, langsung kita rendam atau cuci ya Mbak ya. Dan yang ketiga itu menggunakan masker. Nah, apabila kita sudah batuk atau bersin, pastikan percikan itu ada di permukaan masker tuh ya Mbak ya. Langsung kita buang dan ganti maskernya. Nah, untuk cara yang ketiga itu adalah meningkatkan sistem imun tubuh kita. Mbak tahu nggak caranya apa aja? Kalau saya sih biasa di rumah minum obat tradisional gitu, jamu gitu. Iya, jamu juga sebagai alternatif untuk obat tradisional ya Mbak ya, untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Nah, selain minum jamu atau kayak multivitamin gitu, kita juga bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita itu dengan berolahraga secara teratur, minimal seminggu itu 3 kali ya Mbak. Di dalam rumah aja, karena kan kita beraktivitas di luar rumah belum diperbolehkan. Nah, selanjutnya itu istirahat yang cukup, jangan tidur terlalu malam tuh, kayak begadang gitu, jangan. Terus mengonsumsi makanan bergizi seimbang supaya imun kita menjadi kuat gitu. Nah, untuk pencegahan selanjutnya itu untuk menjaga jarak atau social distancing atau physical distancing. Mbak tahu nggak sih apa bedanya social distancing atau physical distancing? Kalau physical distancing berarti kita menjaga jarak sama seseorang. Kalau social distancing itu kita menjauhi keramaian. Bisa dibilang gitu ya Mbak ya. Kalau social distancing itu kita menjaga jarak antara orang dengan orang. Misalnya saya dengan Mbak ini kan jaraknya masih 1 meter ya Mbak ya, minim, karena jarak yang dianjurkan pemerintah itu minimal 1 meter orang per orang.
Nah, untuk physical distancing itu menghindari interaksi fisik kayak misalnya bersalaman, cipika-cipiki dan berpelukan seperti itu ya Mbak ya. Jadi itu dikurangi dan diperhatikan. Nah, pencegahan selanjutnya itu adalah jika Mbak habis dari luar itu kan pas kita nggak tahu kan baju kita, tas kita itu nggak tahu kan apa udah ditempel virus, ketempelan virus atau enggak. Nah, maka dari itu jika sudah keluar dari rumah langsung mandi dan bajunya langsung dicuci. Dan barang-barang yang sering kita pakai, sering kita gunakan itu sebaiknya dibersihkan dengan cairan desinfektan untuk membunuh bakteri atau virus yang menempel pada benda atau barang tersebut. Nah, segitu dulu ya Mbak ya, informasi dari saya. Semoga Mbak dengan video ini Mbak semakin waspada dan semakin memperhatikan kesehatan dan lingkungan Mbak. Terima kasih atas kesediaan Mbak untuk ada di video saya.